tadi. Di sini kan sejarah tadi akan muncul nanti istilah-istilah yang tadi. Kita mulai dengan sistem imunitas atau respon imun. Nah, kalau didefinisikan itu adalah merupakan sistem pertahanan atau sistem kekebalan tubuh yang memiliki peran dalam mengenali dan menghancurkan benda-benda asing atau sel abnormal yang merugikan tubuh. Itu kalau kita definisikan mengenai sistem imunitas atau respon imun, yaitu sistem pertahanan atau sistem kekebalan tubuh yang memiliki peran dalam mengenali dan menghancurkan benda asing yang merugikan tubuh. Tapi kalau lihat ini banyak ada yang lab gitu ya dari kuliahan juga ya. Ada yang dari jumlahnya sudah berkurang. Nanti sebab akan tercatat nanti kalau Anda keluar jam berapa, masuk jam berapa itu tercatat ya nanti yang mahasiswa kalau keluar masuk mohon ya, nanti Anda akan di sistem monitoring itu khusus ada dari tim monitoring akan mencatat kalau mahasiswa di pertengahan jam berapa dia keluar dari perkuliahan itu ya. Nanti ada itu, nanti makanya hati-hati Anda kalau lab, walaupun sudah absen itu, nanti akan terekod Anda meninggalkan kelas jam berapa gitu. Itu, ya. Itu tim monitoring dari Aksa itu mempunyai dia datanya itu. Sehingga nanti dikompilasi kalau memang Anda 100% ikut kuliah tanpa lab, mungkin nanti itu lain nilainya dengan ikut absen tapi lab di pertengahan atau di sebelum kuliah itu berakhir. Nah itu nanti yang ada persentasenya karena dari tim itu yang menentukan juga nanti berapa persen syarat Anda untuk bisa ujian gitu. Dia akan dikeluarkan dari tim Monet informasinya bahwa Anda mengikutinya sudah sekian persen. Walaupun umumnya absennya penuh, tapi kalau mungkin lab-nya banyak, jadi sebelum jam kuliah selesai, mungkin nanti persentasenya berbeda. Itu ada tim Monetnya yang punya rekor. Sehingga dari tim Monet akan keluar bahwa orang ini ada nilainya absennya sekian persen. Kalau ini sekarang partisipan cuma 143 ini. Jadi mohon itu Anda perhatikan, sebab sekarang di OASE ini ada tim Monep yang juga masuk dalam tim perkuliahan ini. Ya, ada memang namanya di enroll, dimasukkan memang namanya, total sudah masukkan nama-nama dari tim evaluasi atau tim Monep dari perkuliahan. Nah, tugasnya untuk itu, menentukan kapan mahasiswa itu masuk, kapan mahasiswa itu apakah ada 100% mengikuti atau tidak gitu. Itu sih dari buat kerja sistemnya dari sistem monetnya. Bapak ini berkurang jumlahnya sudah. Baik, nanti kan itu sudah karena dokter nggak bisa membantu kalau sudah nanti sistem yang mencatat, umpamanya walaupun dosennya bilang hadir ini atau Anda nanti bilang hadir, tapi di sistem kalau Anda lip gitu keluar sudah itu yang kita nanti tercatat di sana. Kan tadi absen tuh terlambat absen nggak bisa absen gitu kan sudah karena sistem sudah susah nanti Anda karena sistem begitu ada alamat di cut oleh sistem nggak bisa Anda masuk. Ini juga begitu nanti kalau mungkin sekian kali lab nanti persentasenya keluar. Ya, Anda mengikuti kuliah sekian persen karena sekian dalam pertemuan itu absennya penuh tapi Anda keluar kuliahnya di jam kesekian mungkin itu ada sistemnya katanya itu yang akan menentukan juga persentase Anda ikut kuliah. Ya itu kita tambahkan informasinya itu dari tim Map. Nah, kita kembali sekarang ke sini ke sistem imunitas. Masih ada waktu kira-kira 30 menit. Tadi sudah dokter jelaskan, jadi merupakan sistem pertahanan atau sistem kekebalan tubuh yang memiliki peran dalam mengenali dan menghancurkan benda asing, mengenali benda asing dan menghancurkan benda asing
mengenali sel abnormal dan menghancurkannya, karena itu dianggap merugikan tubuh. Imunitas mempunyai 3 fungsi utama, jadi yang pertama sebagai pertahanan, jadi itu tadi, dia sebagai sel-sel pertahanan. Yang kedua fungsi sebagai homeostasis, jadi dia itu sebagai regulasinya, pengawasan gitu di dalam tubuh, itu mengawasi keliling dalam tubuh, dia regulasi dalam tubuh, jadi gimana ada benda asing masuk gitu, dia itu berpatroli dia di dalam tubuh, atau melindungi permukaan sel tubuh kita dengan sel-sel pertahanan itu, sehingga benda asing tidak mudah masuk ke dalam tubuh. Dan juga nanti berfungsi untuk pengawasan. Jadi untuk mengawasi kalau terjadi sel-sel abnormal, kalau ada terjadi juga benda asing yang masuk dalam tubuh, dia akan mengawasi. Nah, sama fungsi kayak kalau di sistem keamanan kenegaraan ya, seperti ABRI gitu, jadi sebagai polisi, sistem pertahanan, TNI dan ABRI gitu loh, jadi sebagai pertahanan, kemudian yang montasis dia keliling gitu, patroli dia gitu, kemudian mengawasi apakah ada narkoba masuk gitu, apakah ada sekarang kan lagi sedang seru-serunya ini ya kepolisiannya, apakah ada judi gitu. Nah, itu ya, seperti itu model. Karena tubuh kita pun dilengkapi oleh sistem, dan lebih canggih, tidak bisa ditombok kalau sistem pertahanan tubuh kita. Itu dia tuh jujur kerjanya, fungsinya kerjanya jujur, kecuali memang ada gangguan-gangguan fungsi akibat munculnya suatu penyakit. Nah, kita lihat lagi selanjutnya. Nah, sebagai fungsi sistem pertahanan, tubuh itu akan memperbanyak jumlah sel-sel pertahanan atau leukosit dan memproduksi antibodi untuk melindungi tubuh. Nah, itu dari antibodi disinggung nanti bahwa di tubuh kita itu dalam serum itu akan dalam fungsi pertahanan itu akan memproduksi, jadi sel tubuh itu memperbanyak sel-sel pertahanan, yaitu dalam hal ini akan diperankan oleh leukosit, memperbanyak jumlah leukosit, dan leukosit inilah nanti yang memproduksi antibodi untuk melindungi tubuh. Jadi kita akan jelaskan bagaimana peran leukosit itu, ada leukosit T, ada leukosit B. Nah, apabila fungsi ini berjalan normal, maka tubuh terhindar dari infeksi benda asing. Apabila sistem pertahanan leukosit ini dia seimbang memproduksi antibodi, nanti sehingga benda asing itu akan bisa dinetralisir, sehingga tubuh menjadi berjalan normal dan tidak terinfeksi oleh benda asing. Itulah perlu peran dari sistem pertahanan tubuh ini. Ini diperankan oleh leukosit. Kemudian dalam fungsi homeostasis berfungsi untuk mempertahankan fungsi degenerasi atau katabolisme tubuh. Jadi dia akan mengecek fungsi-fungsi tubuh, bagaimana yang mana yang harus diganti, yang mana yang mati, diganti dengan yang baru gitu. Nah, kan karena sel-sel darah atau leukosit itu 5-6 hari sudah tua, dia itu akhirnya harus mati, jadi tumbuh yang muda baru lagi. Katabolisme. Bagaimana sistem proses terjadinya katabolisme tubuh, bagaimana dia memecah benda asing, memecah sel-sel tubuh. Nah, itu diperankan oleh sehingga menjadi seimbang, sehingga jumlah tentara itu menjadi seimbang di dalam tubuh. Nah, kalau ini tidak berfungsi dengan baik, artinya lemah sistem pertahanannya, jumlah sel leukositnya rendah, itu sehingga nanti proses pembentukan antibodinya akan terganggu. Ini penting untuk juga termasuk membuang sel-sel yang tubuh yang sudah rusak atau yang mati. Itu juga homeostasis yang punya, jadi membersihkan sel-sel tubuh yang sudah tua atau yang sudah mati, kemudian diganti dengan yang baru, sehingga dia tetap berfungsi untuk mempertahankan. Itu yang dimaksud dengan fungsi homeostasis. Kemudian fungsi sebagai pengawasan.
Nah, imunitas itu berperan sebagai monitor dan mengenali sel abnormal yang timbul akibat sel mutan atau sel yang terinduksi oleh virus atau zat kimia. Jadi dia tuh memonitor apabila ada sel-sel tubuh kita yang bersifat abnormal tumbuhnya, atau seperti sel-sel tumor, atau ada sel-sel yang bermutasi akibat dengan ditempeli benda asing atau oleh virus misalnya. Virus itu mengakibatkan mutasi sel gitu, perubahan-perubahan itu, atau oleh adanya cemaran oleh zat kimia sehingga sel tubuh itu menjadi termutasi. Nah, ini fungsi pengawasan dari sel pertahanan yang berfungsi sebagai pengawasan inilah yang bertanggung jawab mengawasi itu. Nah, apabila fungsi ini berjalan normal, maka tubuh akan terhindar dari penyakit leukemia, limfoma maupun tumor. Gitu. Dia yang akan memonitor dan mengenali dan akhirnya melakukan netralisasi atau merusak dari sel-sel yang tidak baik dari tubuh. Nah, inilah dari fungsi dari sistem imun. Jadi tubuh kita sudah lengkap itu sebenarnya, sehingga aman kalau ini berfungsi dengan baik, pertahanannya baik, homeostasisnya baik, dan fungsi pengawasannya baik, maka orang itu akan sehat. Kalau salah satu fungsi ini berubah, maka dari itulah orang akan menjadi sakit. Tidak sah. Nah, ini akan kita dalami nanti peran dari masing-masing sel itu. Nah, dari sana kita bahas sekarang bagaimana respon imun itu, atau sel-sel apa aja yang berperan dalam respon imun. Respon imun ada yang non-spesifik dan ada yang bersifat spesifik. Nah, kita lihat yang respon imun non-spesifik. Spesifik itu merupakan imunitas bawaan atau respon terhadap antigen dapat terjadi walaupun tubuh sebelumnya tidak pernah terpapar oleh zat tersebut. Nah, contohnya adalah fagositosis bakteri oleh makrofag, neutrofil, dan monosit. Jadi, respon imun non-spesifik ini sudah dibawa, jadi merupakan bawaan pada saat kita lahir, atau pada saat hewan lahir itu sudah membawa respon terhadap antigen. Jadi ada zat-zat, ada bagian-bagian tubuh kita yang akan bisa merespon muncul terhadap antigen yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, contohnya adalah makrofag, neutrofil, dan monosit. Jadi sel-sel darah kita ada makrofagnya di sana, ada di biokimia mungkin dijelaskan juga di histo, di fisiologi, ya. Nah, dijelaskan sel-selnya itu, sel makrofag, sel neutrofil, dan sel monosit. Nah, ini akan merespon dari antigen yang masuk, baik itu antigen yang baru pertama kali atau antigen-antigen yang selanjutnya. Nanti kita lihatkan bedanya dengan respon imun yang spesifik. Nah, reaksi yang akan terjadi akibat respon imun non-spesifik ini adalah akan bisa terjadi reaksi inflamasi. Misalnya, reaksi mengapa tadi sel duri yang masuk ke dalam tubuh itu dikerubuni. Nah, inilah yang berperan respon imun yang non-spesifik. Karena adanya pergerakan dari makrofag, neutrofil, atau monosit, nah, itu yang disebut dengan sel-sel radang. Itu yang bergerak ke benda asing yang masuk itu. Nah, dalam reaksi peradangan atau inflamasi itu akan terjadi pelepasan dari mediator makrofag, neutrofil, dan monosit itu yang disebut dengan mediator histamin. Nah, itu dilepaskan oleh basofil. Nah, kemudian juga ada vasoaktif amin, itu dilepaskan oleh trombosit, karena pilotoksin dilepaskan oleh komplement. Nah, ini yang mengakibatkan terjadinya inflamasi atau peradangan pada
bagian benda asing yang masuk itu. Nah, misalnya kalau mengapa orang habis divaksin, kemarin ada yang mengatakan takut nanti biasanya demam, besok badannya pegel, kemarin tuh. Sebenarnya dari dulu kan begitu, tapi baru kemarin masyarakat itu karena pasiennya massal, baru pasien COVID, ya, karena itu massal, masyarakat di desa itu yang tidak mengerti ini ketakutan divaksin karena nanti takutnya panas, takut badannya pegel-pegel dengan dari temannya. Padahal itu sebenarnya reaksi normal dari tubuh akibat respon imun non spesifik. Saya ini yang tidak dipahami oleh masyarakat sehingga dia takut untuk divaksin. Gitu. Tidak boleh divaksin nanti panas badannya, gitu. Pegel-pegel badannya, ada sakit sehari dua hari itu sebenarnya itu normal karena tubuh memang merespon dari antigen yang masuk ke dalam tubuh itu. Antigen dalam vaksin itu akan direspon dengan reaksi inflamasi ini, reaksi peradangan itu hanya tiap orang berbeda-beda responnya tergantung genetiknya, sehingga berbeda-beda ada yang muncul di si A, ada juga yang tidak muncul terhadap si B. Nah, tergantung ini pelepasannya ini, reaksi inflamasinya. Tetap dilepas mungkin, tapi tubuhnya dia lebih bisa menetralisir, tidak terasa panasnya. Walaupun karena tidak kepikiran ke sana, karena dia ke lain pikirannya akhirnya lupa dengan munculnya panas itu. Pegal sedikit itu juga bisa terlupakan mungkin karena tidak itu ya yang dipikirkan. Tapi kalau sebelum divaksin sudah berpikir, pasti besok saya akan panas, badan saya akan pegal, ya. Itu yang lebih merasakan biasanya. Karena dia dari awal sudah di otaknya terekam akan terjadi, dengar informasi dari temannya dia terjadi reaksi panas. Apa sebenarnya reaksi panas itu tidak lain daripada reaksi normal dari tubuh. Karena vaksinnya sudah di, dicek sebelumnya, sudah diuji, sehingga antigen yang sudah dilemahkan tadi, yang itu seperti sejarah tadi yang sudah dilemahkan itu tidak akan menimbulkan penyakit yang fatal. Sehingga itu akan segera nanti terjadi respon imun humoral dengan terbentuknya antibodi. Jadi reaksi inflamasi ini akan berlanjut nanti ke respon imun humoral sehingga akan terbentuk antibodi dan akibat efek panas sakit itu akan hilang dan akan muncul efek kekebalan. Nah, itulah sebenarnya yang terjadi dalam respon imun non spesifik ini. Antigen apapun masuk dalam tubuh akan direspon oleh respon imun non spesifik ini. Nah, coba kita lihat sekarang respon imun. Sistem peranan tubuh yang non spesifik ini, atau istilahnya immunity ini, berperan karena kerja menghalangi semua benda asing yang bersifat patogen atau parasit. Dapat dibagi menjadi dua nanti dia, yang non spesifik eksternal dan non spesifik internal. Jadi ada yang eksternal dalam luar tubuh dia, ada yang memerankan di dalam tubuh. Nah, contohnya non spesifik yang eksternal itu barrier fisik dari kulit. Di kulit ada ada silia, ada bulu-bulu di penyal-penyal bulu, ada lapisan mukosa pada lapisan hidung, mata itu, uh, organ genital itu ada lapisan-lapisan mukosa itu sebagai barrier non spesifik eksternal. Kalau yang barrier bahan kimia, yang kimia itu saliva itu juga termasuk barrier. Lisosim atau air mata, asam lambung itu juga termasuk barrier yang bahan kimia, tapi yang non eksternal tapi bahan kimia, dan eksternal yang fisik itu kulit, silia, lapisan mukosa. Sehingga itu harus dijaga. Kalau kulitnya bagus, tidak ada luka, sehingga kuman pun tidak akan mudah masuk. Jadi silia juga ini dulu di hidung gitu, itu ya rambut itu ya bisa mencegah. Lapisan mukosa uh, uh, yang bagus, lapisan mukosa yang tidak ada luka, yang tidak ada infeksi itu juga akan melindungi sebagai barrier non spesifik. Kimia, saliva, radio, dan lisosim di air mata, sehingga cairan air mata dan asam lambung itu sebagai pembunuh kuman atau antigen. Nah, non spesifik yang internal dalam tubuh kita ada sel fagosit,
ada suatu sel yang menggunakan benda asing itu tadi sudah dijelaskan beberapa, contohnya adalah neutrofil, monosit, makrofag, itu makrofag, monosit pada setiap jaringan itu namanya makrofag, nanti setiap jaringan tapi lain-lain namanya. Dari makrofag setiap jaringan, di jaringan usus, di jaringan hati, itu ada semua ada makrofagnya, tergantung jaringannya, itu namanya akan beda-beda. Ada sel dendritik, ada eosinofil. Ini non-spesifik yang bersifat fagosit, sama fagositosi atau memakan dari benda asing atau antigen yang masuk ke dalam tubuh menggunakan membran sel. Yaitu menelan benda asing itu menggunakan dari membran selnya. Itu sudah pernah juga Anda, nanti dikuliahkan ini Pak Besung yang lebih banyak nanti tentang peran makrofag untuk menelan benda asing. Sel non fagosit, ada basofil, ada sel mas, ada natural killer, ada yang protein pertahanan itu yang sitokin, interferon, tumor necrosis factor, kemokin, koloni stimulating factor. Nah, ini nanti Prof. Nyoman yang akan menjelaskan peran daripada sitokin, peran dari interferon, daripada TNF dan kemokin. Nah, itu nanti Prof. Suwarto yang akan menjelaskan. Yang sel fagosit ini akan dijelaskan oleh Pak Besung. Sopil Mas natural killer nanti Pak Besung yang menjelaskan. Nah, ini di dokter ya membuat contoh-contoh aja dulu. Dokter di awal kuliah itu mengklasifikasi saja dulu. Itu nanti di setelah mendetail dijelaskan oleh dosen-dosen yang selanjutnya. Jadi bisa diringkas lagi di sini mana pertahanan non spesifik atau bersifat bawaan, yaitu non spesifik, mekanismenya ada yang fisik, ada kimia, biologi, ada seluler fagositik atau sel radang, ada sel pendedah antigen sebagai antigen presenting sel gitu. Itu yang bawa mekanismenya. Selnya ada yang makrofag, neutrofil, eosinofil, basofil, fagositosilnya ada kemotaksis, adheran, ingesti, dan digesti. Nah, ini kesimpulan dari pertahanan non spesifik. Ini dari bersifat bawaan, non spesifik, mekanismenya ada yang fisik, kimia, biologi, seluler, fagosit, dan radang. Dan dia itu berfungsi sebagai sel antigen presenting cell APC. Sebagai APC, dia itu di belakangan akan dibahas mengenai APC, peran APC itu apa. Nanti sebagai sel penyaji antigen juga dia yang non spesifik ini. Sel yang berperan di dalam makrofag, neutrofil, eosinofil, dan basofil. Sedangkan yang bersifat fagositosis itu akan terjadi proses kemotaksis. Fagositosisnya akan bersifat kemotaksis, adheran, opsonisasi, engesti, dan digesti. Ini banyak dijelaskan oleh Pak Besung nanti. Nah, itu adalah respon imun non spesifik. Kita akan lanjut ke respon imun yang spesifik. Ada yang ditanyakan mengenai respon imun non spesifik? Ada yang mau ditanyakan tentang respon imun non spesifik ini? Bisa dipahami? Apansa. Apansa siapa nih? Apansa siapa nih? Mohon izin dok, Hmm? ini saya mau izin bertanya secara umum saja. Jika imun tubuh menolak beberapa zat kimia yang terdapat pada antibody external injection seperti serum, apakah secara garis besar antibody itu tidak dapat bekerja dok? Oh nanti itu nanti sampai di sana nanti. Ini belum biar nggak lompat-lompat. Itu sudah terlalu jauh. Nanti peran apabila antibody respon terhadap serum yang diberikan dalam tubuh gitu ya. Mungkin jawabannya nanti itu di belakangan supaya tidak lompat dari biar dulu pertahanan tubuh itu kelainan respon imun nanti itu.
Oh, yang ini ada? Saya ingin kenalan dulu dengan Yan Agus Dharma Nataswara, ada? Hadir, Dok. Mau kenalan dulu. Dari mana? Saya dari Kalimantan Selatan, Dok. Kalimantan Selatan. Tapi sekarang ada di Bali ya? Nggih, Dok, sampun. Bali. Oke. Bagaimana dengan materi yang dokter sampaikan? Apa bisa ditangkap atau ada yang ingin ditanyakan? Secara garis besar, Astungkar sudah paham, Dok. Oke, baik, baik. Sambil kenalan dulu, sambil biar nggak materi ya terus masuk ya. Saya panggil yang lain juga untuk kenalan dulu. Ini Pan apa ini? Arpansa gitu, Raiham gitu. Rahman Putra. Atau ingin kenalan? Ada? Ada Arpansa? Halo, Dok. Arpansa ya? Sebelumnya Betul, Arpansa? Arpansa, betul. Arpansa Raihan gitu ya. Ada orangnya? Mana orangnya? Arpansa Raihan Rahman permisi, Dok. Halo. ya. Nggih, Dok. Ada kendala sinyal tadi, Dok. Hah? Suara Ini? saya sudah masuk, Dok. Oh, ini. Coba lihat. Nggih. Mau kenalan. Coba buka videonya. Oke, ada temannya nggak kenal atau biar kenalan. Karena nggak bisa ketemu. Bisa. Oh, wah ya. Ganteng sekali. Rambutnya panjang, ganteng. Dari mana? Dari mana? Dari Bekasi, Dok, aslinya. Bekasi ya, aslinya. Oh, Iya, lumayan. Jawa Barat. Nggih. Ngapain milihnya ke Bali, tidak di PB? Di PB tertolak, Dok. Nggih. Di UNER. Di UNER juga tertolak, Dok. Nggih. Aduh, di UGM. UGM belum nyoba sih, Dok, tapi saya jadinya nyobanya di UNUR aja, Dok. Nggih. Gitu. Oh, karena ditolak tapi memang niatnya memang di kedokteran hewan gitu ya niatnya ya. Nggih, Dok. Heeh. Nah, iya. Ya mudah-mudahan di Bali sambil sambil menikmati alam Bali, kuliah di Bali. Semoga betah dan berhasil. Nggih, Dok. Terima kasih, Dok. Sukses Ya, semangat. ya. Astungkara. Ya, ada yang ingin ditanyakan dari kuliah tadi? Mungkin sejauh ini belum ada ya, Dok, ya, soalnya sejauh ini saya masih paham ya, Dok, ya. Mungkin belum ada yang bikin saya bingung gitu, Dok. Ya, memang. Masih ya, Masih dasar. Ini masih dasar pasti ya belum. masih pendahuluan, Dok. Jadi masih paham. Oke. Oke, Nggih, selamat ya. Oke, selamat nggih, menuju. Dok. Terima kasih, Dok. Oke. Ya, nanti yang lain mungkin sebentar kenalan lagi atau besok. Kita berkenalan lewat bebek. Ya, kita lanjut dong lagi sekali biar habis ini. Respon imun spesifik. Non spesifik dan spesifik ini hari ini mau kita sebagai pendahuluan supaya nanti minggu depan kita masuk ke hal-hal yang lebih rumit. Nah, itu tadi yang non spesifik. Sekarang respon imun yang spesifik. Akibat dari, ya kalau ini respon imun yang muncul atau respon imun dapatan timbul akibat dari rangsangan antigen tertentu yang pernah terpapar sebelumnya. Kalau tadi yang non spesifik itu tanpa terpapar pun sebelumnya, antigen apapun yang masuk itu akan direspon oleh yang respon imun non spesifik. Tapi nanti respon imun yang spesifik ini merupakan respon imun yang timbul akibat dari rangsangan antigen tertentu yang pernah terpapar sebelumnya. Jadi yang pernah menginfeksi sebelumnya nanti akan terbentuk respon imun yang spesifik hasilnya. Nah, respon imun spesifik itu diawali dengan aktivitas makropag. Nah, tadi itu sebagai salah satu fungsi dari respon imun non spesifik itu adalah sebagai APC, antigen presenting cell.
Respon imun spesifik ini akan diawali akibat dari kerja dari respon imun non spesifik tadi, yaitu yang berperan sebagai APC. Dan di samping dia memfagosit, tapi dia juga berperan sebagai APC, sebagai antigen presenting cell atau penyaji antigen. Nah, sehingga terjadilah interaksi dengan sel-sel imun. Nah, dia menyajikan kepada sel-sel imun dari APC itu. Diperankan oleh limfosit T dan sel T dan sel B. Jadi respon imun spesifik itu diperankan oleh limfosit, yaitu sel T dan sel B. Ingat tadi non spesifik itu pemerannya tadi banyak tadi. Tapi dalam respon imun spesifik pemerannya adalah limfosit. Limfosit yaitu sel T dan sel B. Nah, itu bedanya dengan respon imun yang spesifik, yang non spesifik. Non spesifik. Nanti Anda lihat itu dari pemerannya. Di sini pemerannya adalah sel limfosit. Hal penting yang terjadi dalam respon imun spesifik ini adalah pemusnahan antigen, dan terbentuknya sel memori sel. Jadi hal penting yang terjadi di respon imun spesifik adalah terjadi pemusnahan antigen yang masuk dan terbentuknya memori sel. Nah, itu yang terjadi. Kemudian, nah, itulah respon imun spesifik itu yang terjadi. Nah, bagaimana mekanismenya nanti dia dari sel T dan sel B dalam respon imun spesifik ini kita akan bahas selanjutnya nanti. Bagaimana nanti sel T dan sel B memerankan diri sebagai dalam respon imun spesifik. Nah, itulah mengenai perbedaan respon imun spesifik dan non spesifik. Kalau kita lihat sekarang dalam konfigurasi, kita lihat, kita jadikan satu gambar gitu, memudahkan Anda belajar bahwa respon imun itu diawali dari antigen yang masuk ke dalam tubuh. Nah, antigen yang masuk dalam tubuh itu akan menjadi konfigurasi asing, jadi benda asing yang masuk dalam tubuh. Nah, inilah yang akan dalam tubuh itu akan terjadi respon imun. Nah, bagaimana mekanisme secara rincinya adalah seperti berikut. Konfigurasi asing ini, apabila konfigurasi asing ini dikenali oleh tubuh, tidak akan direspon, akan menjadi toleransi. Tidak akan direspon ya, toleransi dia. Tidak direspon benda asing yang masuk itu, atau tidak dianggap asing gitu, dia atau akibat suatu hal tubuh kita terjadi sesuatu sehingga tubuh tidak mengenali itu, ya itu penyakit autoimun namanya, yang nanti termasuk pertanyaan yang tadi itu adalah itu nanti di penyakit autoimun. Jadi mengapa nanti sel antibody atau serum tidak dikenali atau ditolak oleh antibody. Nanti belakangan akan ketemu. Nah, konfigurasi asing yang toleran kita bahas, sedangkan konfigurasi yang dianggap asing ini kemudian akan mempengaruhi respon imun. Respon imun ada dua, ada yang non spesifik dan tadi respon imun yang spesifik. Ini ada dapatan non spesifik, spesifik. Nah, tadi ada yang humoral, ada yang seluler, ada yang biokimia. Tadi yang humoral ini, yang fisik juga ada sebenarnya tadi di sini nggak dibawa di sini, yang karena tempatnya. Ya dari besarnya jadi humoral seluler gitu aja, supaya lebih gampang humoral seluler. Gitu. Nah, yang humoral itu adalah enzim, komplement, interferon dan lain sebagainya. Yang seluler, itu adalah sel dari neurofil, makrofag, monosit dan sebagainya. Sedangkan yang adaptif spesifik itu adalah diperankan oleh limfosit T dan limfosit B. Yang limfosit T yang disebut limfosit B itu humoral, limfosit T yang seluler. Itu yang terbentuk di sini terjadi pembentukan antibodi dan cell mediated immunity. Jadi kalau humoral itu akan menghasilkan antibodi, sel yang seluler atau limfosit T akan membentuk cell mediated immunity kekebalannya. Jadi itu. Ya, nanti hasil akhirnya di sini tetap adalah antibodi dan sel memori. Di sini adalah CMAE, ada cell mediated immunity dan sel memori. Gitu.
Nah, ini mekanisme skemanya seperti itu. Tapi tadi sudah semua dijelaskan mengenai bahan-bahannya, nanti baca lagi di lengkapi lagi skema ini dengan materi yang di atas. Baik, setelah itu, nah ini ciri khas dari sistem imun. Ciri khasnya apa dia? Sistem imun itu. Nah, lagi sebentar lagi ya. Oke, ini aja. Ini ya sebagai ciri khas sistem imun. Pertama, dia ada spesifikasinya. Spesifisitas memberikan respon secara khas terhadap setiap tipe patogen. Dia bersifat spesifik dia gitu. Ini spesifik, ya, respon secara khas terhadap setiap tipe patogen. Itu dia patogen itu dia khas ya. Nanti terutama yang sistem imun spesifik, karena kalau antigennya ND dengan dalam bentuk antibody ND, maka selanjutnya dia akan spesifik terhadap antigen ND yang masuk. Apabila dipasang dengan corona, itu dia nanti akan spesifik membentuk antibody terhadap corona dan nanti juga spesifik terhadap antigen corona yang masuk. Kalau dia terhadap PMK, divaksin dia akan membentuk antibody terhadap PMK sehingga akan spesifik terhadap antigen PMK selanjutnya kalau masuk ke dalam tubuh. Memori yaitu mampu mengingat suatu antigen asing yang telah pernah kontak sebelumnya dan memberikan respon yang lebih cepat dan efisien pada kontak kedua. Ini dia seumur hidup nih, luar biasa memori. Sel memori ini akan mengingat antigen seumur hidup, dia akan mengingat antigen yang pernah masuk ke dalam tubuh dan apabila masuk lagi ke dalam tubuh pada infeksi yang selanjutnya, infeksi sekunder, tersier dan selanjutnya, dia akan lebih cepat membentuk antibody dan efisien pada kontak yang kedua dan selanjutnya itu. Sehingga dia segera akan sel memori ini untuk membentuk antibody dan selanjutnya merespon terhadap antigen yang pernah masuk itu. Toleransi, nah ini tadi yang tidak bereaksi, ini jawabannya tadi yang siapa yang bertanya tadi ya, tidak bereaksi terhadap sel atau molekul. Sel imun dapat membedakan. Jadi dalam ada penyakit intoleransi, dia itu tidak merespon, toleran dia terhadap sel atau molekul yang masuk dalam tubuh. Bisa saja dia toleran terhadap serum atau antibodi yang masuk dalam tubuhnya karena ada suatu gangguan sel, dia menjadi toleran. Itu cirinya. Nah, sebenarnya sistem imun dapat membedakan sel atau diri sel itu sendiri dan non sel itu sendiri. Kalau non sel sendiri akan diserang, kalau dia sel sendiri ada selnya sendiri tidak akan diserang. Itu kalau normal. Nah, mengapa akan muncul seperti ini kalau toleransi ini akan muncul apabila terjadi gangguan sistem imun dalam tubuh kita, sehingga tidak akan merespon terhadap benda asing atau bisa merespon terhadap dirinya sendiri atau penyakit autoimun. Nah, nanti dikuliahkan oleh dokter Nyoman. Efisien yaitu dapat dengan cepat dan sempurna mengeliminasi suatu patogen dari tubuh kita atau dari badan. Ini memungkinkan kesembuhan atau pencegahan dari penyakit. Nah, inilah sifat-sifat dari sistem imun. Ada yang bersifat toleran, ada spesifik, memori, toleran, efisien. Nah, itu dari ciri khas sistem imun. Ini mungkin bagian terakhir. Nah, ini cuma perkembangan, nanti mungkin kita bisa bahas minggu depan. Ini mungkin cukup sampai di sini pendahuluannya, ciri-ciri dari pendahuluan dan respon imun, respon spesifik dan respon imun non spesifik. Minggu depan kita akan lanjutkan ini. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Di akhir kuliah ini. Ingin bertanya, Dok. Saya sendiri sekedar ingin tahu aja mengenai penelitian Dr. Edward Jenner mengenai bibit cacar sapi.
Kan tadi dijelaskan bibit cacar sapi sebagai vaksin. Nah, jadi pertanyaan saya, apa yang membuat cacar sapi dapat dipilih sebagai vaksin? Apakah karena bibit cacar sapi lebih kuat sehingga cacar manusia tidak bisa masuk atau bagaimana, Dok? Terima kasih, Dok. Jadi ini kan zaman sejarah ya, zaman waktu itu yang penyakit yang muncul waktu itu penyakit cacar gitu loh. Penyakit cacar. Penyakit cacar. Nah, dia ingin mencoba dari kalau sebelumnya kan dari kuman cacar langsung digunakan ini oleh peneliti sebelumnya ini, hanya belum dicantumkan siapa ini meneliti ini. Jadi dia itu langsung mengoleskan cairan atau kerak dari penderita. Nah, gitu. Sedangkan kemudian biasa ada peneliti lain ingin mencoba karena dia melihat pemerah sapi itu tidak kena penyakit cacar itu, tidak kena penyakit cacar, dan benarnya dia berarti orang-orang yang memerah sapi itu dia sudah kebal terhadap cacar akibat dari sebelumnya pernah terpapar oleh kuman cacar dari sapi gitu. Coba kita gunakan sekarang gitu kan, kita ambil kumannya sapi, kita berikan kepada manusia. Ini sebagai peneliti biasanya selalu punya ide-ide gitu kan. Nanti Anda juga gitu. Kalau orang meneliti ini, Anda ingin meneliti yang lain dengan model lain gitu kan. Coba ini dipakai. Biasa juga Anda juga dari sinilah Anda sebagai bisa buat skripsi buat apa tuh ini sebagai pustaka. Nah, kalau orang lain meneliti penyakit MD tentang ini menggunakan ini, saya coba menggunakan yang ini gitu. Gitu. Ya, dia seperti itu nih. Kalau sebelumnya dia menggunakan kuman, dengan melihat ini kok kebal dia, kita coba gunakan sekarang kuman cacar itu disuntikkan ke manusia, gitu, dioleskan ke manusia, bagaimana dia, betul nggak dia menjadi tidak sakit, gitu. Nah, betul tidak sakit, maka digunakanlah itu yang dasar-dasar ini, itu dasar-dasar dari peneliti itu begitu melihat penelitian sebelumnya, kemudian dia akan memodifikasi penelitian itu, bisa modifikasi di bidang agen penyebabnya, cara yang lainnya dimodifikasi. Nanti Anda pun buat skripsi seperti itu, baca skripsi orang, penelitiannya kayak gini-gini, coba kita modifikasi dengan ini. Gitu. Begitu ya, anunya ya. Nah, model-modelnya ada yang menggunakan ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Itu untuk memunculkan inspirasi. Gitu. Ada lagi? Karena ini sudah mau jam 12. Izin bertanya, Dok. Ya, boleh. Ya, Dok. Jadi saya mau tanya kembali di sejarah juga, Dok. Jadi tadi di tahap modern itu awalnya itu emang dari ini ya, Dok, dari Miller. Penelitian dari Miller, Dok. Suaranya kurang terus agak bergaung gitu suaranya, Pak. Apa sudah terdengar, Dok? Ya, sudah. Gimana? Iya, mau bertanya tentang ini, Dok, tentang sejarah di tahap modern tadi. Itu penelitian pertama itu dilakukan oleh Miller ya, Dok? Modern ini. Ya. Iya. Oh, jadi pertama emang dari Miller ya, Dok. Jadi kan di sini dikatakan bahwa Miller melakukan penelitian yang dimana itu membahas mengenai peran kelenjar timus. Jadi yang saya tahu, Dok, di kelenjar timus itu kalau berkaitan dengan sistem imun tubuh itu yang bekerja itu ini ya, Dok, limfosit T. T itu timus, jadi dia matur atau dewasa di timus. Nah, jadi pertanyaan saya, Dok, apakah dari sejarah awalnya itu yang diketahui dulu itu limfosit T dulu, Dok? Atau oh iya, limfosit T dulu atau limfosit T dulu, sedangkan limfosit B yang di bone marrow atau di dewasa atau matur di tulang itu lebih duluan ini, Dok, lebih duluan diketahui yang di T. Ya itu hanya kelanjutan memang dari awal seluler itu ditemukan, lalu humoral oleh peneliti-peneliti ini. Sudah dilanjutkan sama dia, seluler hanya ketemu timus gitu. Nah, berarti yang lain nanti ketemu sel B begitu kan. Ya memang begitu dia anunya. Kayaknya terus berkembang dia. Dan penelitian itu pertama di sini dia ketemunya apa namanya? Yang seluler, yang sel fagosit gitu kan.
Nah, itu seluler menjadi sel T di timus akhirnya nanti. Kemudian ketemu serum itu dilanjutkan ke sel B, nanti ke sumsum tulang anunya. Betul begitu dah anunya. Nanti kita bahas belakangan itu. Oke, baik dok. Terima kasih dok. Oke, betul gitu. Nanti ketemu kok itu nanti. Ada lagi? Bagus. Ya, itulah berarti Anda responnya sudah ya. Walaupun di dasar dulu nanti berlanjut ke yang selanjutnya. Ada lagi? Kalau tidak, mungkin hari ini karena sudah jam 12, setelah mungkin ada kuliah lagi nanti. Kita cukupkan dulu sampai di respon imun ini. Jadi kita minggu depan kita akan lanjut lagi mengenai ini mungkin juga termasuk respon imun juga ini, tapi bagaimana dia respon imun primer, sekunder, atau apa yang terjadi setiap minggu ya nanti kita lihat di sana perkembangan antara sel T dan sel B tadi. Jadi ini kita lanjut minggu depan mengenai sel T, sel B, jadi tetap masih di respon imun nanti. Oke, cukup dulu hari ini ya. Oke. Baik, kalau demikian, jadi terima kasih. Jadi Anda sudah dengan baik. Nah, semoga di pendahuluan ini ya ringan-ringan dulu gitu, sehingga nanti di materi selanjutnya bisa lebih menyenangkan, lebih mengikuti dari proses-proses kekebalan yang terjadi di dalam tubuh gitu. Nah, memang supaya tidak langsung awalnya cerita yang ringan-ringan lah dulu. Baik, terima kasih. Jadi kan Anda sudah mengabsen juga, sudah saya rubah daftar absennya. Jadi Anda sudah bisa mengabsen sampai ketemu minggu depan. Mudah-mudahan kalau tidak ada perubahan, kita akan tetap kuliah dari jam 10 sampai jam 12. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih dok. Selamat siang. Terima kasih dok. Terima kasih. Terima kasih dok, selamat siang. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Terima kasih. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Baik, terima kasih. Semoga